Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Belajar Komputer. Jadi teman-teman, di channel ini saya akan membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan permasalahan seputar TIK, baik itu dalam hal technical support ataupun dalam basic office. Jadi untuk video pertama ini saya akan membahas tentang perangkat penyusun komputer. Perangkat penyusun komputer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama input. Input itu seperti keyboard, mouse, webcam, dan joystick. Lalu proses. Proses itu seperti motherboard, hard disk, dan prosesor. Lalu output. Output itu seperti monitor, printer, headset, dan speaker. Baiklah, untuk pengertian input. Input atau masukan unit adalah perangkat luar yang dipasangkan sesuai dengan slot atau portnya masing-masing untuk memasukkan data atau mentransfer data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Perangkat input yang biasanya memberi masukan pada komputer seperti mouse dan keyboard. Dengan adanya sistem input pada komputer ini membantu kita untuk melakukan penyetikan dan menggerakkan kursor dengan lancar. Lalu, apa-apa saja contoh input? Contoh-contoh input yang pertama adalah joystick. Joystick ini hanya berfungsi dalam mengendalikan program permainan dalam suatu aplikasi permainan. Lalu mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan penunjuk pointer atau kursor seperti panah yang bergerak berwarna putih ini. Lalu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai papan ketik untuk memasukkan data berupa tulisan dengan cara mengetiknya dari luar. Lalu webcam. Webcam berfungsi untuk merekam atau tatap muka melalui video secara langsung. Lalu proses. Apa itu proses? Proses adalah sebuah kegiatan pada sistem komputer, baik dalam sistem hardware ataupun sistem software, ketika mengolah data yang masuk lewat perangkat input dan akan ditampilkan kembali melalui perangkat output. Contoh-contoh proses. Proses itu seperti motherboard. Letak motherboard berada di dalam CPU. Motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit yang mengorganisir semua bagian pada CPU. Lalu memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data yang bersifat sementara. Jadi, memori pada komputer tidak berfungsi untuk menyimpan data selama-lamanya atau permanen, melainkan memori pada komputer berfungsi untuk menyimpan data yang hanya bersifat sementara. Lalu prosesor. Prosesor sebagai alat utama untuk memproses data, disebut juga sebagai otak dari komputer. Jadi input yang kita masukkan seperti mengetik pada papan keyboard akan diolah oleh prosesor, lalu akan ditampilkan oleh monitor hasil olahan dari prosesor tersebut. Lalu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai penyimpanan yang bersifat permanen. Jadi itulah beda memori dan hard disk pada komputer. Hard disk bersifat permanen, sedangkan memori hanya menyimpan data yang bersifat sementara. Lalu output. Output atau unit keluaran atau output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar pada monitor, kertas atau hard copy pada printer, suara pada speaker dan headset. Lalu contoh-contoh output. Contoh output yang pertama adalah speaker. Speaker berfungsi untuk menghasilkan data berupa suara yang keluar dari dalam komputer, lalu akan mentransfer data kepada speaker dan speaker akan mengeluarkan suara yang bisa terdengar oleh user komputer tersebut. Lalu printer. Printer berfungsi sebagai menghasilkan data hasil cetakan pada kertas sebagai medianya. Jadi printer ini akan memprint berupa tulisan, gambar yang kita ingin print, lalu sebagai media printer adalah kertas. Jadi tulisan dan gambarnya bisa keluar dari printer dengan media kertas. Lalu monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Belajar Komputer dan follow Instagram Reski Wahyu 0000.
Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar komputer, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.